Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Sari dengan NIM 2012-9298 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen pengantar kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan melakukan public speaking tentang bisnis model kanvas. Seperti yang kita ketahui, model bisnis didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Definisi lain dari model bisnis yaitu metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan dapat bertahan. Model bisnis ini menjadi topik yang pada akhirnya semakin lama semakin populer, sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, khususnya internet sebagai pondasi bisnis. Pada pertengahan tahun 90-an, di mana prinsip dari model bisnis ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang berkaitan dengan strategi usaha, strategi bisnis, dan strategi keinginan perusahaan atau lembaga dalam mengembangkan karirnya untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Tetapi, belum ada kesepakatan pada saat itu, di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan model bisnis. Tetapi pada akhirnya, berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan oleh berbagai ahli terhubung dengan satu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Secara umum, model bisnis didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan, dimanapun kaitan bisnis tersebut dalam menciptakan, dalam menghantarkan, dalam membawa, dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Menurut pendapat Oswalder dan Pickner, mendefinisikan bahwa model bisnis sekurang-kurangnya memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas. Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur, dan penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Yang ketiga, bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Yang keempat, bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Yang kelima, bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Beberapa keperluan dari model bisnis ini yaitu, yang pertama, terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil alihan keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Bila ternyata konsumen lebih memilih pesaing dibandingkan produk yang ditawarkan, perusahaan perlu untuk melihat kembali target pasar, kebutuhan dan proposisi nilai saat ini dibandingkan dengan pesaing. Hal ini terkait juga dengan sumber daya yang dimiliki, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Sebagai contoh, kalau sebuah restoran menawarkan masakan lezat yang disajikan secara berkelas dengan harga tinggi, pada segmen pasar tertentu, harus dilihat siapa juru masaknya, bagaimanapun juga terlatih para pramusaji yang melayani, begitu juga dengan peralatan memasak, bahan baku yang digunakan, proses memasak dan menyajikan, dan sebagainya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis.
Sebagai contoh, di industri fotografi ada asumsi bahwa setiap kali habis mengabadikan suatu momen, konsumen pasti akan mencetak fotonya. Ternyata asumsi ini tidak benar. Dengan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil jepretannya untuk konsumsi pribadi, ditampilkan di Facebook, di-share dengan teman-teman lain, atau mencetak pribadi dengan printer warna. Hal ini didukung oleh harga printer, tinta, dan kertasnya yang semakin hari semakin murah. Yang keempat, model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Dengan berjalannya waktu, model bisnis pasti berubah, baik karena inisiatif internal perusahaan sendiri maupun karena tekanan perubahan dari luar. Bila perusahaan ingin mengubah proporsi nilai konsumen, misalnya mengubah produk atau menambahkan dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan dampak pada komponen-komponen lainnya. Secara sederhana, model bisnis ini dapat dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis. Akademisi dengan latar belakang manajemen lebih sering menggunakan istilah strategi, sementara akademisi dengan latar belakang teknologi informasi menggunakan istilah model bisnis. Menurut Margareta bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak dan kemudian mengujinya di tingkat nyata. Setelah itu, strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap para makhluk. Jadi model bisnis dulu dirancang, barulah disusun strategi bisnis. Dengan demikian, model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Menurut Margareta menyatakan, definisi model bisnis dapat dipilah ke dalam 3 kelompok, yaitu model bisnis sebagai metode atau cara, model bisnis dilihat dari komponen-komponen atau elemen, dan model bisnis sebagai strategi bisnis. Model bisnis sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan di lingkungan bisnis, di mana perusahaan beroperasi. Sedangkan model bisnis sebagai komponen-komponen, misalnya bahwa model bisnis terdiri dari kelompok produk, manfaat dan pendapatan atau konsumen, satu set, dan pengetahuan. Ada pula konten, struktur, dan governance. Di samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Komponen model bisnis meliputi yang pertama, siapa yang dilayani, yang kedua, siapa yang ditawarkan, yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk, yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, dan bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Bisnis model kanvas adalah satu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali oleh perusahaan atau lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal dan model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model kanvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Berikut adalah 9 elemen yang terdapat dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen.
Ini merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segmen, sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Yang ketiga, channels atau saluran. Ini merupakan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan, mengantarkan, dan berinteraksi dengan customer segmen dalam menyampaikan value proposition perusahaan. Yang keempat, revenue stream atau sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima, key resource atau sumber daya. Ini merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Yang keenam, customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Ini merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Dan yang terakhir, cost structure atau struktur biaya. Ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.